Selamat pagi teman-teman semua, pagi Fahrun, pagi Freddy, Wirasandi. Thank you for joining us. Uh, Kembali saya Lisa Kamelia Suryanata, Senior Technical Analyst dari PT Henan Putira Sekuritas akan memulai Asti Analis, Thank God It's Friday, edisi setiap hari Jumat. Ya, setiap hari Jumat. Oke, ya kita mulai aja ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita review dulu nih market kemarin ya. Finally angka inflasi Amerika keluar lagi. Di angka CPI di bulan Januari ternyata masih lebih tinggi dari bulan sebelumnya. CPI mereka naik sekitar 7,5% year on year, makin tinggi lagi dari 7% yang di bulan sebelumnya. Ini merupakan kenaikan inflasi terbesar di 40 tahun terakhir ya. So most likely kenaikan suku bunga akan semakin mantap di bulan Maret, dan kenaikan sebesar 50 bips ini juga akan semakin tergambar begitu. Bahkan sudah diperkirakan sampai bulan Juli kenaikan akan mencapai 1%. So Maret kayaknya udah nggak ada tawar-menawar lagi, akan naik 50 bips dan kemudian bisa 1% sampai Juli. Dan tahun ini mereka menargetkan 4, so ya bergulir setelah Juli begitu ya, mungkin sekitar 1% lagi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri kemarin setelah rapat Dewan Gubernur BI memutuskan suku bunga acuan kita masih stay ya di 3,5%. Inflasi kita bagaimana? Inflasi BI memperkirakan inflasi 2022 akan ada pada kisaran 2-4%. Kita beda ya dengan mereka ya. Selainnya juga apa yang membuat inflasi Amerika demikian tinggi itu karena kucuran stimulus mereka yang triliunan US dollar yang sempat dikucurkan pada stimulus lalu itu, akhirnya membuat angka inflasi ini tinggi. That's why itu juga yang membuat mereka akan memutuskan untuk menghentikan tapering, menghentikan QE maksudnya, quantitative easing, menghentikan stimulus dan akan melakukan tapering off tersebut. BI optimis tingkat inflasi tahun ini akan terjaga pada kisaran target 2-4%, akan tetap terkendali dengan 4 pertimbangan katanya. Pertama, kenaikan permintaan yang terjadi pada 2022 masih dapat dipenuhi dan dari kapasitas produksi nasional ya, jadi mungkin impor kita nggak perlu banyak-banyak. Kedua, ekspektasi inflasi masih terjaga meski mengalami peningkatan akhir-akhir ini. Ketiga, nilai tukar rupiah juga diperkirakan akan terjaga stabil. Menyinggung nilai tukar rupiah, mungkin ada baiknya juga saya singgung sedikit mengenai cadangan devisa kita yang kemarin, yang bulan Januari masih aman relatively di sekitar angka 141 miliar US dollar ya. Agak turun sedikit dari bulan sebelumnya di 144, tapi ini masih dalam batas yang aman, mampu menjangkau sekitar 7 bulan impor, kebutuhan impor. So saya rasa juga nilai tukar USD IDR nggak akan kemana-mana, nggak akan berfluktuasi begitu lebar. Palingan range-nya ada di sekitar 14.200 sebagai support, 14.100 sampai 14.100, dan mungkin juga resistennya ya paling banter di sekitar 14.500 begitu. Dan yang keempat, BI mengatakan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama BI dalam memastikan harga tetap stabil, terutama harga komoditas pangan. Oke. Nah, Oke, seperti biasa, terima kasih kedatangannya teman-teman yang lain, Gitra, Rizky Utomo, Rita Bunardi, selamat pagi. Kalau mau konsultasikan portfolio Anda pagi ini sebelum market buka, apa yang mau ditanya, sambil menunggu pertanyaan Anda di kolom chat, saya akan review dulu bagaimana performance HP Kikos rekomendasi di minggu ini ya. Kita mulai dari hari Senin kemarin ada BMRI. Kita rekomendasikan BMRI dan Mayora. Nah,
BMRI-nya tampaknya sukses melaju ya dari tanggal berapa? 7. Oke. Cukup sukses melaju BMRI dari tanggal 7. Mungkin sebentar lagi akan ketemu dengan resisten dari level previous high di sekitar 7.775 sampai 7.800. Nah, bagaimana nih ya kelakuannya BMRI? Mengingat pasar regional juga lagi kurang mendukung, tapi mungkin beda halnya dengan kita punya market IHSG. Oke, Astra, Pegas. Ya, nanti saya catat dulu. Astra dan Pegas nanti akan dibahas. BRIS, nyangkut di 2650. ASI, Pegas, BRIS 2650. Oke, sambung lagi ke Bank Mandiri. Sebagai index mover, kita perlu nih kekuatan dari LQ45. Bukan kekuatan dari bulan ya, bukan Sailor Moon. Kita perlu kekuatan dari LQ45 sebagai penopang IHSG dan BMRI termasuk salah satunya, BBRI juga. Mudah-mudahan ini tidak terhalang jalannya BMRI untuk mencapai target di sekitar 8.000. Ya, hopefully setidaknya jangka pendek 8.000 masih belum sulit untuk siapa namanya? Bank Mandiri. Ya, oke. Kemudian Emyor. Emyor sudah sejak tanggal 7 kita naksir, tapi sepertinya dia belum mau kerja ya. Belum mau bangun. Sudah dari sejak tanggal 7 kita naksir. Kenapa? Oke sih, dia emang lagi masih tren turun ya, tapi kalau di daerah sekitar 1880 tuh harusnya adalah sudah limited downside gitu. Sorry. Namun, itu statusnya memang masih spekulatif buy di sekitar 1880 dan kita memang advise untuk beli banyakan atau average up kalau sudah mampu tembus dari MA10. MA10-nya kira-kira ada di 1900. 1920. Ini belum ya. Nah, sekarang MA10-nya makin turun lagi. So, kalau kita masih tetap mau berspekulasi di Emyor, sementara RSI-nya masih positif divergence kok. Jadi kumpulin dikit-dikit is okay. Tapi jangan banyak-banyak, seriously. Tunggu lewat MA10 dulu ke atas 1920 baru kita beli banyakan ya. Dengan target terdekat ini ada step-step resistennya di atasnya adalah di 1970, kemudian 2000 sampai 2400 dan 2100 gitu. Telkom. Nah, Telkom kemarin naik nih. Finally, naiknya pakai gap lagi. Tapi bagi para pemuja, bagi para pemegang Telkom hari ini, kemarin tuh ya, dia pas tiba di area resistance sekitar 4470 pada titik high-nya. Kalau dia bisa closing di atas 4.500, bagusnya hari ini akan bisa jalan terus menuju angka 4.800. Hopefully, Telkomnya masih berjaya, masih kuat. Instead of alih-alih dia malah tutup gap yang kemarin. Gap kemarin ada di 4280. So, ya kalau untuk kemungkinan terburuk, expect Telkom di resisten kali ini dia malah atret dulu, mengingat itunya Dow Jones-nya juga kurang sehat. Tutup gap di 4280, jangan kaget ya. UNTR masih struggling ya, memang masih struggling untuk closing setidaknya di atas 23.000. Nah, closing di atas 23.000 kita akan bisa punya lebih banyak chance menuju 24.500 atau 25.000 sebagai targetnya. So, tunggu beli banyakan UNTR kalau sudah di atas 23.000. Oke. Ali CPO-nya sih kenceng terus nih ya, tapi kenapa harga emiten CPO kita masih adem-adem aja di situ? Ali mungkin walaupun belum urgent untuk dijual, so gimana dong? Ya udah pegang aja dulu. Nanti average up, tapi jangan terlalu berharap banyak sebelum Ali tembus ke atas level 10.200. Nah, 10.200-nya lewat, baru punya chance lebih besar ke 10.600 ataupun targetnya di sekitar 11.000, hampir di dekat 11.000.
BRIS. Nah, tadi ada Bapak yang tanya BRIS ya. BRIS-nya sudah tembus loh Pak dari 3 hari yang lalu. Tapi memang kemarin kenapa dia agak mogok sedikit di sekitar 17.15 karena titik high itu persis kena MA50. MA50 buat kita para chartis itu adalah moving average yang tidak bisa dicuekin alias harus dihormati. So, kalau banyak orang teknikalis melihat, ya oke, saham bank, nanti saya lihatin Pak. Bapak large sticker ini pasti saham-sahamnya multi-bagger semua ya Pak. Oke, BRIS-nya mau ditukar ke agro, jangan dulu. Not necessarily sih, tapi saya belum lihat agro, sabar-sabar. Maksud saya, dari sisi BRIS saat ini belum urgent untuk jual ya. Itunya moving average MA10 sama 20-nya baru golden cross loh Pak. Itu golden cross itu tidak terjadi sejak November. Ya, sejak November dia turun, sekarang baru golden cross lagi. You know what? Kalau MA10-nya sudah golden cross di atas MA20, itu menyediakan platform alias landasan untuk sebuah uptrend. So, kalau dana tidak terbatas, artinya uang tidak berseri, amin, diamin aja dulu ini BRIS-nya. Not necessarily untuk jual, karena masih ada support di sekitar 16.25. Nah, kalau mau tambah banyakan, memang kita tunggu dulu dia lewat MA50 atau saat ini berada di atas 16.70. Targetnya lumayan Pak. BRIS ini kalau ngikutin parallel channelnya harusnya dia punya potensi ke 1900 sampai 1950 ya. ERA. Oke. Kemarin kita rekomen ERA. ERA-nya belum tembus ya Bapak Ibu. Sorry, sabar sebentar. Kalau hari ini ERA-nya bisa tembus 560, astaga kamu alot sekali ERA. Padahal kemarin tuh sudah sampai di 560 itu gitu, tapi pas di resisten gimana ini? Ya jangan tambah beli dulu ERA-nya ya. Tapi kalau bisa tembus 560 itu boleh dihajar karena targetnya ada di sekitar 620. Oke. Untuk average up nanti Pak, average up-nya si BRIS tadi di atas MA50. Hari ini masih ada di 1920. Jadi Bapak tunggu dulu ya. Grace mau tanya, Becap buka suspend hari ini, gimana view-nya? Oke. Udah, by the way, Ibu Grace sudah untung berapa puluh persen dari Becap? Ya, boleh dong di-share yang punya saham Ensin, Becap, dan IPTV belakangan ini. Selain ERA, apa ya kemarin BTBA, oke. PTBA ini memang masih harus ditunggu, oke. PTBA masih harus ditunggu, semoga lewat dari level 2.900 baru kita average up. Sesudah itu sih ke atasnya lebih lapang. Ada di sekitar target 3150 sampai 3200 ya. Apalagi kalau Anda adalah investor jangka panjang buat ASI. Sebenarnya belum perlu jual banget. Yang perlu adalah kesabaran. Belum perlu jual banget unless PTBA-nya itu tembus ke bawah 2.800. Ya, sabar-sabarin dikit lah ya. Mudah-mudahan dia segera tembus 2.900, kemudian 3.000. Nah, itu level tertinggi sebelumnya akan menjadi test. Asik, mantap. Oke, banyak pertanyaan, mari kita berlanjut. Hari ini Cepin TOWR ya, apakah kita bahas sekarang? Enggak deh, nanti aja. Biarkan kita market menentukan. Kita jawab pertanyaan dulu untuk Astra. Astra, dia udah 3 hari loh melakukan percobaan untuk tembus ke atas MA20. Tapi sayang tutupannya kembali masih di bawah 5550 ya. Ini penting buat Astri, oke. Untuk ASI, soalnya tadi ada temanku Astri nanya tuh. Oke. Penting untuk ASI melalui angka 5550 ya. Baru punya chance lebih besar menuju ke 5.900. ASI secara jangka menengah dari Oktober dia tuh bergeraknya di dalam tren channel, dalam parallel channel, maksudnya tren turun parallel channel, dan resistennya ada di sekitar 5.900, paling top 6.000 deh. So ya kayak gitu dulu gerakannya ASI ya.
Dan sementara ini kalau dia nggak bisa segera lewat 5550 ya masih terbuka ancaman turun menuju 5.300. So brace yourself untuk yang punya Astra. Ya, jangan beli banyak-banyak dulu. Pegas tadi ada urutannya. Yang pertama Bapak itu tanya Pegas. Oke. Pegas low kemarin 1375 itu persis kena MA 10. Setelah memang saya tahu 2 minggu kemarin dia baru breakout dari pola inverted head and shoulders ya, harusnya targetnya ada di sekitar 1450. Tapi baru sampai 1430 udah mogok. Wah, ini nggak cengli namanya kalau kita bilang ya. 1450 itu ada Fibonacci retracement 50%. At least harusnya bisa sampai ke sana ya. Oke, harapan saya untuk Pegas hari ini adalah semoga dia bertahan di supportnya kemarin 1375. Tidak perlu turun lebih dalam lagi menuju apa nih? Dia punya support neckline-nya di sekitar 1360, nggak usah lah. Mudah-mudahan bisa segera rebound ya. Dan kalau dia bisa naik kembali, tutupannya at least di atas 1.400 aja atau 1.400 saja itu udah cukup oke untuk Pegas hari ini. So masih hold ya Pak ya. Becap, oke. Becap MNC Capital ini saya rasa sudah my best advice adalah sell on strength. Sell on strength di sekitar 250. Sekitar 245, 250 sebagaimanapun ininya fantastisnya kenaikan dia, tapi harap disadari bahwa cuma dalam waktu sebulan dia naik dari harga 50 ke 250. Wow. Oke, congratulations pertama-tama buat teman-teman yang punya saham ini. Kenaikan 5 kali lipat dalam waktu sebulan saja tanpa adanya UMA. Kapan lagi ya dapat profit 5 kali lipat. Oke, so di angka 250 ini ada resisten dari level previous high di bulan Juni tahun lalu ya. Saya belum ngelihat apakah dia bisa punya potensi tembus atau enggak, tapi dari sisi RSI memang, dari sisi tren pertama ini memang harus diakui strong uptrend ya. Kemudian dari sisi RSI walaupun sudah berada di area overbought, tapi not necessarily dia harus stop sekarang. Kalau tidak mau sell on strength dulu, takut kehilangan barang, ya udah set your trailing stop aja. Contohnya begini, jika Becap ditutup di bawah low hari kemarin, maka itu saatnya untuk saya jual. Selama itu belum terjadi, hold aja terus. Jadi low kemarin berapa tuh? 212. Nah, kalau Becap bisa ditutup di bawah 212, baru kita jual. Kalau nggak usah. Maksudnya nanti dilihat lagi. Misalkan low hari ini terjadinya di 222 gitu. Besok-besok hari Senin kalau Becap tidak ditutup di bawah 222 ya kita nggak usah jual juga itu. Nah, itu adalah contoh tersimpel untuk sebuah trailing stop ya. ASI, Pegas tadi udah ya. Antam. Oke. Becap resist di 270, 250 Pak kalau pengamatan saya. Mulai 250 ya udah mulai lihat-lihat lah. 245 juga. Kan kemarin udah sempat kena ya. So be careful. Antam bagus loh. Finally kemarin dia tembus ke atas MA 20. Iya, bagus. Volumenya tinggi lagi. Antam hari ini semoga masih bisa jalan terus ya dia punya neckline di 1970. Oke, yang punya Antam boleh tambah beli atau harapkan kenaikan jangka pendek sampai 1970. Mudah-mudahan hari ini bisa ditutup mendekati area situ. Bisa tembus itu lebih bagus lagi karena akan membuka ini pola reversal Antam double bottom nih kayaknya namanya ke arah 2200 sampai 2250. Jangan lupakan ada MA50 nanti mungkin akan jadi resisten minor di sekitar 2100. Ya. Oke.
Satu lagi, Inco. Inco juga bagus, yes, 4.800. Jangan lupa Inco ada gap, itu di 4970. Mudah-mudahan Inco-nya laju terus hari ini sampai 4970. Harga nikel sama tuh kelakuannya dengan harga komoditi CPO. Masih kenceng terus naik, tapi both CPO, crude oil, dan tiga-tiganya maksudnya, bukan both. Ini saya nyelak nih ya. Harga crude oil, CPO, sama nikel, ketiganya tengah berada di area resisten. Harga uptrendnya kuat dan ya mungkin itu juga yang bikin inflasi Amerika jadi tetap kencang terus ya. Karena dari sisi harga crude oil ini akan menjadi beban buat mereka. Unlike kita di sini yang ada subsidi, di sana harga bensin tuh berfluktuasi ngikutin harga minyak dunia. So ya begitu deh. Oke, mudah-mudahan infonya bisa sampai ke target tutup gap 4970 sampai 5000. That would be good. Dan dipertahankan dong tren naik ini, ntar sampai 5200 dia keok lagi. Mudah-mudahan enggak ya. So Inco, I hope kamu bisa segera tembus 5200 memperbaiki tren naik kamu. Oke, mudah-mudahan pertanyaan sudah terjawab semua. Sekarang sudah 8.45. I believe teman-teman mau mempersiapkan diri untuk buka market hari ini. Thank you untuk perhatiannya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Happy trading. Semoga cuan selalu and have a happy weekend.